Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Safira Nurfauzia, mahasiswa program studi kimia Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari Rombel Kimia 19B dengan NIM 4311419062. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai keseimbangan dalam sel elektrokimia. Ada 3 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama diagram sel, yang kedua pengukuran potensi sel, dan yang ketiga sel elektrokimia sebagai sumber listrik. Sel elektrokimia diwakili oleh diagram yang menunjukkan teroksidasi dan tereduksi bentuk zat elektroaktif, serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Elektroda logam atau pengumpul logam inert ditempatkan di ujungnya dari diagram Z, dan atau gas yang tidak larut ditempatkan di posisi interior yang berdekatan ke logam, dan spesies larut ditempatkan di dekat tengah diagram. Secara lengkap, diagram keadaan agregasi semua zat dijelaskan dan konsentrasi atau aktivitas bahan terlarut diberikan. Dalam diagram singkat, beberapa atau semua informasi ini dapat dihilangkan jika tidak diperlukan dan jika tidak mungkin terjadi kesalahpahaman. Kemudian, batas fase ditunjukkan oleh batang vertikal padat. Satu batang vertikal putus-putus menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur. Bilah vertikal putus-putus ganda menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur di mana potensi persimpangan telah dihilangkan. Kemudian, koma memisahkan larut yang berbeda spesies dalam fase yang sama. Dalam gambar tersebut menggambarkan konvensi yang telah saya jelaskan, di mana secara lengkap PT1 solid, Zn solid, Zn2+, di mana AZn2+ sama dengan 0,35, Cu2+, di mana ACU2+ sama dengan 0,49, Cu solid, PT2 solid, di mana secara singkat disebutkan bahwa Zn2+, Cu2+, Cu. Kemudian contoh yang kedua secara lengkap PT H2G, di mana P sama dengan 0,80, H2SO4 aqui, di mana A sama dengan 0,42, Hg2SO4 solid, Hg liquid. Secara singkat PT H2 H2SO4 aqui, Hg2SO4 solid, Hg. Kemudian contoh yang ketiga secara lengkap Ag solid, AgCl solid, FeCl2M sama dengan 0,540, di mana FeCl3 M-nya sama dengan 0,221 pt. Secara singkat AgCl solid, FeCl2 aqui dengan FeCl3 aqui pt. Subbab yang kedua yaitu pengukuran potensi sel. Metode paling sederhana untuk mengukur potensi sel elektrokimia adalah dengan menyetarakannya terhadap beda potensi yang sama dan berlawanan pada kawat geser potensiometer. Gambar tersebut menunjukkan rangkaian potensiometer dengan sel yang terhubung di dalamnya, di mana baterai B mengirim arus I melalui kawat geser R. Kontak S diatur sampai tidak ada defleksi yang teramati pada galvanometer G. Pada titik 0, potensi sel diseimbangkan dengan perbedaan potensi antara S dan P dari kawat geser. Kawat geser dikalibrasi sehingga drop IR antara titik S dan P dapat dibaca secara langsung. Jika hambatan sel sangat besar, pengaturan potensiometer dapat dipindahkan pada rentang yang luas tanpa menghasilkan potensiometer yang mengalami defleksi yang masuk akal pada galvanometer. Dalam hal ini, elektronik impedasi tinggi voltmeter harus digunakan. Kemudian subbab yang ketiga yaitu sel elektrokimia sebagai sumber listrik.
Pada prinsipnya, setiap reaksi kimia dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja dalam sel elektrokimia. Jika sel beroperasi secara reversibel, berarti kerja listrik yang diperoleh adalah W elektrokimia sama dengan minus delta G, atau W elektrokimia sama dengan minus delta H plus T delta S sama dengan minus delta H plus Q reversibel sama dengan minus delta H dikali 1 min Q reversibel per delta H. Dalam banyak kasus praktis, peningkatan entropi tidak terlalu besar, sehingga T delta S atau T delta H adalah relatif kecil dan W elektrokimia mendekati minus delta H. Artinya apa? Artinya kerja listrik yang dihasilkan hanya sedikit lebih kecil dari penurunannya dalam entalpi reaksi. Diperhatikan bahwa jika kita membiarkan reaksi terjadi tanpa menghasilkan kerja, jumlah panas minus delta H akan dilepaskan. Ini bisa digunakan untuk memanaskan boiler yang pada gilirannya dapat menjalankan turbin. Akan tetapi, mesin panas ini tunduk pada pembatasan Carnot, di mana kerja listrik yang dapat dihasilkan oleh generator yang dioperasikan oleh turbin adalah W elektrokimia sama dengan minus delta H kali T1 min T2 per T1. Jumlah ini jauh lebih sedikit, seringkali 3-5 kali lebih sedikit daripada yang seharusnya diperoleh secara elektrokimia dari reaksi yang sama. Jadi, sel elektrokimia menawarkan kemungkinan untuk produksi energi listrik yang lebih efisien dari sumber kimia yang tidak tertandingi oleh perangkat lain. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.